Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menerangkan hasil dari minibook analisis real kombinasi fungsi kontinu, di mana kelompok 1 terdiri atas Kristina Marayuningsi dengan NPM 213100003, Faiza Marsendini dengan NPM 213100019, Atika Trimaeswara dengan NPM 213100022, Siti Sofia Erlintiana dengan NPM 213100035, Inaro Goisan Yamasya dengan NPM 213100045, dan Ananda Fitriana dengan NPM 213100047. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tamara. Kombinasi dari fungsi teorema 5.2.1 misalkan A subset R, F dan G fungsi pada A dan B elemen R, jika C elemen A dan fungsi F dan G kontinu di C, maka A, F plus G, F min G, FG, dan BF kontinu di C. B, jika H ada A ke R kontinu di C elemen A, dan jika Hx tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen A, maka hasil bagi F per H kontinu di C. Bukti, jika C elemen A bukan titik limit dari A, maka kesimpulan akan terbukti dengan sendirinya. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa C elemen A adalah titik limit dari A. Karena F G kontinu di C, maka Fc sama dengan limit F dengan batas X ke C, dan Gc sama dengan limit G dengan batas X ke C, sehingga dengan teorema 4.2.4, maka A diperoleh F plus G kali C sama dengan Fc plus Gc, atau sama dengan limit F plus G dengan batas X ke C. Jika F plus G kontinu di C, untuk yang lain dapat dibuktikan dengan cara serupa. Untuk yang B, karena C elemen dari A, maka HC tidak sama dengan 0. Tetapi karena HC berupa limit H dengan batas X ke C, maka dengan teorema 4.2.4, B diperoleh F per HC sama dengan FC per HC sama dengan limit F dengan batas X ke C per limit H dengan batas X ke C, maka sama dengan limit F per H dengan batas X ke C. Jadi F per H kontinu di C. Untuk selanjutnya di teorema 5.2.2, misalkan A subset R dengan Fg ini adalah fungsi kontinu pada A dan B elemen dari bilangan real, maka untuk ketentuan yang pertama kita memiliki F ditambah G, F dikurangi G, dan F dikali dengan G dan BF maka kontinu pada A. Nah, untuk yang kedua, jika H merupakan pemetaan dari A ke R kontinu pada A, dan jika Hx itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen bilangan A, maka hasil bagi F per H kontinu pada A. Analisisnya ini apa? Untuk analisisnya, di sini ada mu A memetakan ke R, perkenalkan A1 sama dengan X elemen A, mu X tidak sama dengan 0. Kita bisa mempertahankan hasil bagi dari F per mu di A1. Di mana F per mu X ini akan memetakan sama dengan Fx per mu X untuk X elemen dari A1. Jika mu kontinu di A dan titik C elemen dari A1, jelas bahwa pembatasan mu1 dari mu ke A1 adalah kontinu di C. Sesuai dengan teorema 5.2.1, pada poin B diaplikasikan ke mu1, yaitu F per mu1 adalah kontinu pada A elemen dari A.
Jika f per mu x ini sama dengan f per mu 1x untuk x elemen dari A1 dan f per mu adalah kontinu pada C elemen dari A1. Demikian jika f dan mu kontinu pada A, maka fungsi f per mu ditentukan pada A1 pada nomor 1 kontinu di A1. Contohnya 5.2.3 A fungsi polinomial kontinu pada R. Misalkan Px sama dengan AN X per X pangkat N plus A N-1 X pangkat N-1 plus sampai dengan plus A1 X plus A0 untuk semua X elemen R dari contoh 4.2.5C bahwa limit Px sama dengan Pc di mana X mendekati C untuk sembarang C elemen R jadi fungsi polinomial kontinu pada R. Untuk B, fungsi rasional jika P dan Q fungsi polinomial pada R maka terdapat terhingga bilangan A1 sampai dengan AM akar real dari Q. Jika X bukan elemen A1 sampai AM, maka Q X tidak sama dengan 0. Dengan akibatnya dapat didefinisikan fungsi rasional R dengan Rx sama dengan Px per Qx untuk X bukan elemen A1 sampai AM. Jika Q C tidak sama dengan 0, maka RC sama dengan PC per QC sama dengan lim PX per QX di mana X mendekati C sama dengan lim RX di mana X mendekati C. Dengan kata lain, R kontinu di C karena C sembarang bilangan real yang bukan akar dari Q. Kita simpulkan bahwa fungsi rasional kontinu di setiap bilangan untuk mana ia terdefinisi. C. Fungsi sinus kontinu pada R. Dalam pelajaran kalkulus untuk X, Y, Z elemen R diperoleh mutlak sin Z kurang dari sama dengan cos mutlak cos Z kurang dari 1. Sin X kurangi sin Y sama dengan 2 sin setengah X min Y cos setengah X plus Y. Sehingga jika C elemen R maka mutlak sin X kurangi sin C kurang dari 2 setengah mutlak X kurangi C kali 1 sama dengan mutlak X kurangi C. Oleh karena itu, sin kontinu di C karena C elemen R seberang, maka sinus kontinu pada R. D. Fungsi kosinus kontinu pada R. Untuk X, Y, Z elemen R berlaku mutlak sin Z kurang dari mutlak Z sin Z mutlak sin Z kurang dari 1. Cos X kurangi cos Y sama dengan min 2 sin X plus Y per 2 sin X min Y per 2. Sehingga jika C elemen R maka mutlak cos X kurangi cos C kurang dari 2 kali 1 kali setengah mutlak X kurangi C, sehingga menghasilkan mutlak X min C. Oleh karena itu, cos kontinu di C karena C elemen R sebarang, maka cos kontinu pada R. Yang E, fungsi tan kosekan adalah fungsi kontinu di mana ia terdefinisi. Sebagai contoh, fungsi tangen yang didefinisikan dengan tan X sama dengan sin X min cos X apabila cos X tidak sama dengan 0, yaitu apabila X tidak sama dengan Pi per 2 ditambah N Pi sehingga N elemen N. Karena sin dan cos kontinu pada R, maka fungsi tan kontinu pada domainnya.
Teorema 525. Misalkan A subset R dengan fungsi f memetakan A ke bilangan real dan mutlak f didefinisikan mutlak fx sama dengan mutlak fx untuk x elemen A. A. Jika f kontinu di C elemen A, maka mutlak f kontinu di C elemen A. B. Jika f kontinu pada A, maka mutlak f kontinu pada A. Teorema 5.2.6. Misalkan A subset R, f memetakan A ke R, dan fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua x elemen A. Selanjutnya, misalkan akar f didefinisikan sebagai akar f x sama dengan akar fx untuk x elemen A. A. Jika f kontinu di C elemen A, maka akar f kontinu di C elemen A. B. Jika f kontinu pada A, maka buktikan jika f kontinu pada C, maka akar f kontinu pada C limit fx dengan x mendekati C sama dengan fc. Akan dibuktikan limit fx x mendekati C sama dengan fc untuk epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sedemikian sehingga 0 kurang dari mutlak x min C kurang dari delta x elemen A untuk mutlak fx kurangi fc kurang dari delta karena mutlak akar fx dikurangi akar fc kurang dari sama dengan akar fx kurangi fc kurang dari epsilon. Maka mutlak fx kurangi fc kurang dari epsilon terbukti limit akar fx dengan x mendekati C sama dengan akar fc. Maka akar f kontinu di C. B. Jika fungsi f memetakan A ke bilangan real kontinu pada titik C, dan jika G memetakan B ke bilangan real kontinu pada suatu titik C, dan jika G memetakan B ke bilangan real kontinu pada suatu titik B sama dengan FC, maka komposisi GOF kontinu pada C. Untuk memastikan bahwa GOF didefinisikan pada semua dari A, asumsikan bahwa FA memetakan B. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Sekian terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.